Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi suhu dan kalor. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita terlebih dahulu melihat tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, berikut merupakan tujuan dan indikator pembelajaran untuk materi suhu dan kalor. Nah, setelah mengetahui tujuan dan indikator pembelajaran, kita akan melihat ayat yang berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5, yaitu, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, terlebih dahulu kita akan melihat peta konsep untuk materi suhu dan kalor. Adapun peta konsep yang akan kita bahas yaitu suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari energi yang tinggi ke energi yang rendah. Nah, adapun alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda yaitu disebut dengan termometer. Termometer sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu termometer laboratorium, termometer digital, termometer klinis, termometer ruang, dan termometer bimetal. Di dalam termometer, ada yang dimaksud dengan skala, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, masing-masing skala ini memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda-beda, seperti pada gambar berikut. Lalu dapat dirumuskan seperti berikut. Teman-teman mungkin pernah melihat tali jemuran yang mulai terikat kuat pagi hari, tapi di sore harinya terlihat kendor. Nah, itu adalah contoh peristiwa pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar atau volume dari suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. Pada zat padat dikenal dengan 3 jenis pemuaian, yaitu yang pertama pemuaian panjang, kedua pemuaian luas, dan yang ketiga pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume dirumuskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya hubungan koefisien muai yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang ketiga yaitu mengenai perubahan wujud zat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud. Perubahan wujud adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat lain.
Proses dari perubahan wujud yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Yaitu mencair, membeku, menguap, dan mengkristal. Mengembun, perpindahan kalor. Pernahkah kalian merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam perpindahan energi kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor adalah suatu bentuk energi panas yang dapat berpindah dari benda yang lebih panas ke benda lebih dingin, atau energi yang lebih besar menuju energi yang lebih kecil. Kalor mempunyai satuan internasional joule. 1 kalor sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,224 kilokalor. Adapun kalor terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama kalor jenis dan yang kedua kalor laten. Kalor jenis merupakan kemampuan suatu benda untuk melepaskan atau menerima kalor yang dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengalami perubahan wujud yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, sekarang kita lanjut mengenai masalah perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor di mana zat perantaranya tidak mengalami perpindahan dengan rumus seperti berikut. Dan yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti perpindahan zat perantaranya dengan rumus seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi yakni perpindahan kalor di mana kalor berpindah tanpa menggunakan perantara dengan rumus seperti berikut. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kesetimbangan kalor yang dikemukakan oleh asas Black, mana asas Black yakni membahas tentang konsep hukum kekekalan energi kalor dengan rumus kalor yang diterima sama besar dengan kalor yang dilepaskan. Nah, itulah tadi materi mengenai suhu dan kalor. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu sebagai berikut. Berikut contoh soal dan soal latihan dari materi yang telah kita bahas.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi suhu dan kalor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.